mencukupi. Jadi tidak mau sengaja makan, sengaja minum, sengaja memasukkan sesuatu ke dalam perutnya, itu batal. Yang kedua, ma wasala amdan ila ra'si. Sesuatu yang secara disengaja masuk ke dalam kepala kita, telinga, urak-urak telinganya sampai mancing mendaya, atau urak-urak cembur berlebihan, itu batal. Awas, sering kotak-kotak kuping, batal. Wasala amdan ila ra'si, sengaja. Yang ketiga, al-haqnatu fi ahadis sabilain. Ya, jadi menyuntikkan atau memasukkan sesuatu di dalam salah satu dua lubang. Dua lubang. Yang keempat, al-qai'u amdan, muntah secara disengaja. Muntah tapi sengaja muntah ya, batal. Pripen yang bilang beli sengaja, ya beli kalau sengaja. Mau beli sengaja, namun sengaja batal. Yang kelima, al-wad'u amdan fil faraj. Yang kelima ini khusus untuk suami istri yang memasukkan dengan sengaja di dalam faraj, ya. Suami istri, hubungan suami istri batal. Harus kawin turun ya. Yang keenam, al-inzal an mubasyarah. Inzal itu keluarnya mani, sperma dengan sengaja. Mubasyarah. Yang ketujuh, al-haidu, haid. Yang kedelapan, an-nifas. Yang kesembilan, al-junun, gila, hilang akal. Lagi puasa tiba-tiba edan, suka waras awane edan, batal puasa. Yang terakhir, ar-riddah, murtad, keluar dari agama Islam. Jadi kalau ditemukan salah satu dari 10 hal yang membatalkan puasa itu, puasanya jadi batal. Insya Allah yang ini semuanya sudah paham dan sudah tahu semua hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian apa saja yang disunahkan dalam berpuasa? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa menurut mazhab Syafi'i. Yang saya baca ini kitab rangkuman dari mazhab Syafi'i. Taisirul Fiqh Syafi'i. Ada sekitar 1400 persoalan yang dibahas di kitab ini tentang fikih mazhab Syafi'i dari berbagai macam kitab yang mencakup pendapat Imam Syafi'i dirangkum menjadi satu kitab ini. Apa saja yang disunahkan? Yang pertama, ta'jilul fitri idza tahaqqaqal bulugh. Yang pertama, menyegerakan berbuka apabila sudah pasti maghribnya. Serangannya wis benar-benar tenggelam maghrib. Jadi kalau sudah pasti maghrib, waktunya maghrib, harus segera berbuka. Itu sunnahnya. Insyaallah kalau di musola kita tepat waktunya ya, waktu berbuka itu sesuai dengan jadwal imsakiyah.
anak kang musola kang pengen buru-buru bayaan durung wayahe maghrib wis adzan. Makanya kalau bisa kemudian setiap keluarga punya jadwal imsakiyah masing-masing, mengantisipasi ada masjid atau musola yang durung acan waktu maghrib bisa adzan ya. Karena kan dalam radio adzan, karena kan dalam TV pas acuannya TV jadwal jadwal sampai nih daerah Cirebon berarti jadwal imsakiyahnya wilayah Cirebon ya. Atau di dalam ini HP jangan dalam HP kan akurat di HP ya. Insya Allah yang akurat di HP waktu Indonesia Barat ya. Kalau di tembok kan bisa diolali ya, di tembok. Jadi kalau jam elektronik yang ada di HP dari jelas waktu. Yang kedua, takhirus sahur, mengakhirkan makan sahur. Jadi mengakhirkan makan sahur ya setengah jam sebelum subuh. Kemepedennya aja langkah waktu yang ngebok supaya makanannya turun dulu ya. Jadi setengah jam lah, kira-kira setengah jam sebelum subuh sahurnya, supaya nanti sampeannya kuat puasa yang pemaning anak-anak yang SD yang usia masih kecil-kecil yang masih belajaran sahurnya jam 3 jam 2 ngobrolnya jam 2 terus ngobrol langsung tahu terus turun awalnya kempong. Jadi sunnahnya mengakhirkan makan sahur. Kalau berbuka suruh cepat-cepat, kalau sahur suruh akhir. Yang ketiga, tarkul hajri minal kalam, meninggalkan perkataan yang tidak bermanfaat. Jadi orang yang berpuasa itu harus meninggalkan perkataan yang tidak bermanfaat. Al-kalamul fahish, perkataan yang mengandung fahisyah, kemungkaran, itu harus dihindari. Guyonan yang berlebihan harus dihindari. Tidak membatalkan puasa, tapi bisa mengurangi ibadah puasa. Caranya boleh dikurangi. Menteri oleh 100 namun ujian ya. Menteri oleh 100 bingung oleh 10. Ang bener 10 soalnya. Nah, dulu salah apa? Yang keempat, ayyakuna futurahu min atyabi kasbihi. Yang keempat, hendaklah makanan yang dijadikan berbuka itu merupakan makanan yang terbaik dari hasil kerjanya. Jadi selama 1 hari kerjanya pakai sambian kerja muli bangunan atau kerja di pabrik itu hasil dari tangannya, wa yustahabbu fitruhu ala rubbin fatamrun fama'un zamzam wa ghayruhu minal miyah wa halwa. Dan disunnahkan makanan berbukanya kurma, kurma atau air zam-zam atau selainnya yang rasanya manis-manis. Minal miyah wa halwa. Yang manis-manis dulu kalau berbuka, sama langsung es campur es es teler kan es yang manis-manis, tapi jangan yang dingin sebab tubuh sampai masih panas 1 hari penuh
Berpuasa menahan lapar dan dahaga, itu kan kondisi perutnya hangat, panas. Jadi kalau masuk dingin kaget perutnya sehingga sakit perut seperti itu. Gelas aja sama. Coba sampean gelas, ya gelas masih hangat-hangat, celupakan yang banyu hangat gelas, kalau dibuang banyu diisi es, langsung meledak gelasnya, pecah. Nah, kalau percaya silakan buktikan sendiri. Ya, gelas celupakan yang banyu panas, dibuang banyu panasnya, ganti banyu atis, diisi banyu atis gelasnya, es, langsung pecah meledak. Itu gelas yang kasar seperti itu bisa pecah. Perbandingannya seperti itu ya. Kalau tubuh kalian seperti apa ya. Makanya Rasulullah menganjurkan untuk yang manis manis, air zam-zam, air putih, jangan yang es. Jangan mentang-mentang masih masih cilik, fisiknya masih kuat, dalina bukai caranya monon terus ya, coba dibuktikan sendiri nanti. Wong nom kan zaman ini akan mati ya. Ya, akan mati wong nom. Akan wong nom jauh tua akan mati. Wong nom ya. Tua. Seminggu wong nom wong loro wong tua siji berarti. Siji balim. Nah ya. Ada undang-undang masih nom, masih dawa umure. Ya, orang bisa jaga pola mangan. Orang bisa jaga kegiatan, harus dijaga. Yang belum punya SIM, jangan coba-coba berkendara sepeda motor, memaling bebas menuju orang adu-adu ya. Hati-hati. Yang kelima, yakhtaru ayyuhtira ma'hu man amkanahu minas suwa. Yang kelima, hendaklah kita memilih teman berbukanya yang sama-sama berpuasa. Memilih teman berbuka yang sama-sama puasa. Jadi aja buka karo wong kang beli puasa. Jadi ternyata sunnah ya. Kita memilih teman berbukanya yang sedang berpuasa. Jadi ganjarannya double. Kayak bukan di masjid, bukan orang puasa kali. Ini rumah gak pada puasa habis keluarga. Ayyaqula 'inda faraghihi min at-ta'am dhahaba ad-dhama'u wa dallatil 'uruqu wa sabatil ajru insyaallah. Yang keenam, hendaklah ketika selesai berbuka berdoa kepada Allah. Doanya apa? Dhahaba ad-dhama'u wa dallatil 'uruqu wa sabatil ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, kemudian wadallatil uruqu, leher-leher menjadi basah, wasabatil ajru, pahala menjadi tetap insyaallah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu. Yang ketujuh, ayyakthura minas shadaqati bima amkanahu minal ma'. Yang ketujuh, hendaklah memperbanyak sedekah sesuai dengan harta benda yang kita miliki. Jadi kalau harta kita memungkinkan untuk disedekahkan, sedekahkan saat kita sedang berpuasa. Itu salah satu sunnah puasa.
Jadi sunnah puasa itu bukan hanya masalah yang terkait dengan makan dan minum. Sedekah juga termasuk sunnah puasa. Bisa nambahi ganjarannya wong puasa, bisa nyempurnakaken ibadah puasa. Itu sedekah. Kita punyanya air, yang disedekahkan adalah air. Punya duit, sedekah duit. Punya harta benda yang lainnya, sedekah harta bendanya. Yang kedelapan, ayyazkura min dzikrillahi ta'ala wa tilawatil Qur'an. Hendaklah memperbanyak zikir kepada Allah dan membaca Al-Qur'an. Itu salah satu sunnah puasa. Memperbanyak zikir dan membaca Al-Qur'an. Karena bulan puasa ini adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Kalau yang hari-hari biasanya kita membaca Al-Quran khotam 1 bulan 1 kali, di bulan puasa 1 bulan khotam minimal 4 kali. Bisa beli? Bisa nggak 1 bulan di bulan puasa ini khotam 4 kali? 1 minggu khotam 1 kali. Berarti 1 hari berapa juz 1 hari? Ya 4,5 juz. 3 sampai 4,5 juz atau 5 juz ada 1 hari ya. Jadinya 6 hari kota, 6 hari kota, 6 hari kota. Nah, itu yang dimaksud dengan fami bisyauqin itu seperti itu. Kalau kalian mau dikatakan sebagai ahli Al-Quran, pecinta Al-Quran, minimalnya baca 1 hari 5 juz. Ya, 5 juz. Bisa beli 5 juz Cina. Nah, bisa kalau ada kemauan, kalau ada usaha yang bisa. Tapi di dalam pikiran kalian sudah angel dulu ya wis. Di dalam pikiran kita sudah susah duluan, sudah nggak bisa duluan ya nggak bisa. Kalau dilaksanakan bisa. Baca setiap setelah waktu sholat satu juz. Jadi 5 waktu 5 juz 6 hari khotam 30 juz. Jadi dalam 1 bulan bisa khotam 4 kali. Khusus di bulan Ramadan. Di bulan selain bulan Ramadan juga nggak apa-apa. Tapi di bulan Ramadan kalau bisa diperbanyak lagi, lebih banyak daripada bulan-bulan yang lainnya. Jadi yang ke-8, salah satu sunnah untuk menambah kesempurnaan puasa kita adalah dengan banyak berzikir dan membaca Al-Quran. Yang ke-9, al-ihtisalu minal jinabati qabla al-fajri. Mandi junub sedurunge fajar. Nah, mimpi pemiye suami istri yang bersetubuh itu segera mandi sedurunge terbit fajar. Itu sunnah. Sunnah. Yang ke-10, al-kaffu an makruhatis siyam. Mencegah dari hal-hal yang makruh. Mencegah dari hal-hal yang makruh yang ke-10. Nah, sunnah-sunnah ini harusnya kita lakukan di bulan puasa ini selama kita berpuasa untuk menambah pahala puasanya, juga untuk menambah kesempurnaan puasa kita. Jadi ada HP-an, baik, ada dolanan, baik. HP termasuk yang membatalkan puasa apa yang makruh? Yang makruh paham ya. Satu lagi hal yang memakruhkan puasa. Makruhatu shaumi Ramadan. Hal-hal yang
bisa memakruhkan puasa. Makruh itu orang uli ganjaran, ya orang uli ganjaran, sesuatu yang harus dihindari. Al makruhatu siji ta'khirul fitr, jadi mengakhirkan buka. Mentang-mentang masih kuat komaning buka yang terawih, minumnya terawih baik beli kenal ya. Itu makruh, harus dihindari. Yang kedua, wa madhul alaki, madhul alak ini apa? Mengunyah permen, mengunyah yang manis-manis, permen karet dikunyah, itu makruh. Jadi mengunyah atau sampai punya siwak sebelum sholat, siwak tapi siwaknya punya terus, ya, itu makruh ya, mengunyah. Walau ta'am, rasanya panganan, mencicipi makanan, itu makruh. Nah, jadi boleh mencicipi makanan, nggak membatalkan puasa, tapi hukumnya makruh mencicipi makanan. Yang keempat, wadukhulul hamami li ghairi hajat, masuk kamar mandi tanpa buang hajat atau tanpa ada keperluan. Ya, masuk kamar mandi tanpa ada keperluan, bolak-balik kamar mandi pengen ngadem maksudnya. Ya, bari kempongnya hilang, ya, bari panasnya hilang, bolak-balik di kamar mandi. Zaman dingin sih mungkin seperti itu, tapi zaman kita bisa diakalin sampai mancing Indomaret, kulkasnya dibuka, bari adem. Nah, itu pada gue mancing karo di kamar mandi, lagi panas mancing Indomaret, kulkasnya dibuka, bari adem, bari hilang kempongnya. Itu termasuk hal yang makruh, harus dihindari. Yang kelima, wal qiblatu fa in qabbala lam yuftir illa ayyansi. Yang kelima, mencium. Ngambung siapa? Ya ngambung pasangan. Fa in qabbala lam yuftir illa ayyansida. Ngambung itu tidak membatalkan puasa kecuali ya inzal mani, kecuali keluarnya mani, itu baru membatalkan puasa. Kalau ngambungnya besi tapi makruh. Tapi lamun terus-terusan ya batal Rasulullah. Saya yakin ya. Yes. Loli menghayal. Yang ketujuh, wal istiyaku ba'da zawal ila ghurub, gosok gigi. Ya, gosok gigi di tengah-tengah hari, serangannya wis sampai ke ilal ghurub. Jadi gosok gigi ternyata makruh. Gosok giginya sih bisa sahur, gak langsung gosok gigi. Kemudian berikutnya wal fasadu. Wal fasadu itu membelah urat. Nah, nyayat sampai berdarah, yang melukai kulit sampai berdarah itu makruh ya. Tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan.
Kemudian selanjutnya wal hijamah. Hijamah itu bekam. Nah, bekam itu makruh boleh, tapi makruh hukumnya. Dan yang terakhir adalah wasyatmu, mencaci atau menghina. Jadi hati-hati nih. Ini biasanya anak-anak ya sekolah di madrasah saling membuli, itu makruh. Sampai lagi puasa makruh. Kemudian yang terakhir ada lagi. Terakhir al-muwasalah bainal yawmaini bil imsaki 'anil akli wasyurbi bil laili wa la yufsidu bihi as-shaum. Nyambung puasa 2 hari itu juga makruh. Puasa nyambung kayak puasa kaki geni kan makruh. Puasa Ramadan nyambung tentang kuat puasa orang dina ya, kemudian katanya disambung di batal maning. Al-muwasalah bainal yawmaini bil imsaki 'anil akli wasyurbi bil laili. Jadi bengiye orang mangan maning, bengiye orang sahur maning. Anak beli ngomong kenen, ya anak tukang dolan ya, bengiye beli sempat sahur apa, itu sahur. Ada sampai bengiye bisa disahur rumah. Itu saya kira hal-hal yang penting yang harus kita ketahui di dalam puasa. 1, hal yang mewajibkan puasa. 2, syarat-syarat puasa. Yang ketiga, sunnah-sunnah berpuasa, batalnya puasa dan makruhnya puasa. Itu harus diketahui supaya puasa kita menjadi sempurna. Tidak seperti yang digambarkan oleh Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak memperoleh apa-apa dari puasanya kecuali hanya sebatas apa? Illa al-ju' wal 'atash, kecuali hanya sebatas lapar dan haus saja. Orang ini gak jalan apa-apa. Ya haus kalau lapar karena belum ngerti apakah menjadi rukun puasa, apakah menjadi sunnah-sunnah puasa, apakah bisa membatalkan puasa, apakah bisa makruhkan puasa. Eman itu pegel-pegel orang ini apa-apa eman. Pada para orang yang kerja di pabrik sebulan pontang-panting bolak-balik ke pabrik, mangkat esuk balik sore, toli wis wayahe gajian orang digaji. Kira-kira bagaimana perasaan sampean? Perasaan kalian seperti apa? Nyesel nggak? Mengkel beli? Pasti mengkel. Bosnya sampean wis pontang-panting kerja ya. Esok mangkat, sore balik, wis panas-panas, untuk bensin, untuk tenaga, untuk waktu. Tapi giliran batur di gajian sampai digaji dewek, ya pasti mengkel, ya. Karena sampai mengikuti aturan kerja, gawe mengkel bos, akhirnya orang digaji. Nah puasa seperti itu. Kalau sampai puasanya nggak mengikuti aturan puasa, maka puasanya tidak memperoleh apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa dengan sempurna. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, monggo. 1, 2 atau 3 pertanyaan. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan beberapa materi tentang puasa. Sekarang sesi tanya jawab.
Untuk pertanyaan yang pertama dari Putra dulu. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah boleh niat puasa Ramadan bulan ini digabung dengan qada puasa tahun lalu? Qada puasa Ramadan tahun lalu. Ya, ada lagi. Apakah boleh niat puasa Ramadan bulan ini digabung dengan qada puasa Ramadan tahun lalu? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian aja. Kalian. dari Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Sih kan ada dikit ya Pak. Kan kita tuh pas eskul di sekolah, terus tuh HP aku hilang, barangku itu pulang tuh panik. Terus tuh bernazar kan, bernazar kalau misalnya ketemu pengen puasa nazar Senin Kamis rong minggu, aku posisinya 1 minggu sedurunge Ramadan. Terus keburu puasa udah puasa dina Senin yang baik. Nah, dari pertanyaan aku kan bakal keserayaan ki, bakal kan kodo dewek bakal haid kan. Terus kodo puasa lu kali dikit, puasa kodo dikit karena haid atau puasa nazar dikit. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra. Mungkin dijawab dulu. Pertanyaannya sama dengan yang Putri tadi. Tapi yang Putra sih ya, dari setahun di puasa, tahun ini masih berutang puasa ya. Nah, kemudian dikasih waktu oleh Allah hidup sampai tahun sekarang bulan Ramadan. Jadi justru bertanya balik 11 bulan itu mendibai. Beli koper sama sekali Arab kodok puasa. Kalau orang seperti ini harus banyak istighfar, harus banyak istighfar. Ya jelas tak boleh masa puasa kiam puasa jelas puasa wajib pengen kodok puasa kan tahun ini masih berutang loro kamu ulang puasa barang bela niatnya loro tahun ini kalau tahun ya itu nggak boleh ya. Yang kedua tapi beda lagi antara puasa nadar dengan puasa puasa Ramadan. Kalau pas bertepatan di bulan Syawal itu puasa Seninnya bertepatan dengan sampean berniat untuk mengqadha puasa di bulan Ramadan itu maka boleh.
Tapi alangkah baiknya puasa nazar itu dia sendiri, karena sampai sudah bernazar ingin berpuasa Senin Kemis selama dua minggu. Bareng HP wis ketemu dulu, wis ketemu. Apa maning HP wis ketemu. Aja pengen enak bae, pengen puasa nazar, HP wis ketemu 2 minggu, tapi puasa digabung kalau puasa kok boleh sih, boleh, nggak apa-apa. Mudah-mudahan niat itu nggak apa-apa. Tetapi alangkah baiknya apa? Dewek-dewek. Alangkah baiknya dewek-dewek. Satu, puasa nazar dulu atau puasa qadha dulu, baru kemudian puasa nazar. Kalau bertepatan dengan Senin, pas misalnya nggak apa-apa puasa nazar pas puasa qadha. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Pak, telepon. Misalkan ini Pak, anak wong misalkan A, kinku pas esuke ku mangan ku sepiring muncul, terus karo minum es sampai pragat embek kelingan Mbak. Nah, terus pun ku awalnya jalan-jalan karo batur-batur. Mangan maning Mbak. Mangan maning. Masih durung apa kan durung sadar. Pas nembe nembang gede wae. Nembe sadar untuk puasa. Anak wong gak puasa, pun priwe wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu arahnya mau rakus ya. Jadi pribadi itu kayak wong kang mangan polis piring terus sadar baik awan bolan terus mangan maning polis piring mana terus warung. Apakah puasanya masih bisa dilanjutkan atau batal? Ya masih bisa dilanjutkan selama itu belum disengaja, maka boleh. Berarti rezeki wong tersebut ya, rezeki suara ya apa ya, sebelum selama dia nggak sadar ya, catatannya tidak sadar. Di kelingan catatan, bapak judulnya di kelingan si apa gaya orang masalah. Kalau di kelingan pemaning masalah makan. Jadi ada nggak kasus seperti itu? Ya ada pasti. Di tahunnya pasti anak. Ulah gak pengen ngalami. Wis minum segelas lembek kali jalan kita membuat puasa kali batal ya. Kalau batal nanti nyesel ya, seperti itu. Kalau orang yang punya iman sih dia gampang akan mau batal puasa. Bagaimana pegel ya, secapek-capek apanya, sepanas-panasnya di siang hari itu masih tetap bertahan sampai berbuka. Kalau mokel itu pasti insya Allah menyesal seumur hidup. Tapi kalau orang yang lupa makan karena lupa bahwa dia sedang berpuasa, insya Allah ketika dia melanjutkan lagi puasanya nggak nyesel, ya nikmat. Tapi kalau dia batal pasti akan menyesal seumur hidupnya. Jadi nggak apa-apa ya, selama kita masih ya lupa. Judulnya juga lupa itu rufi al-qalam, catatnya diangkat, kolamnya diangkat, jadi tidak dicatat sebagai satu kesalahan atau satu dosa apabila lupa ya, kayak tadi muntah dengan tidak disengaja. Muntah karena sengaja bisa membatalkan
puasa. Memasukkan sesuatu ke dalam perutnya sengaja itu bisa membatalkan puasa. Ini kan tidak disengaja masukkan ke dalam perut, jadi tidak membatalkan puasa. Dan mungkin pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai inhaler asma baik saat puasa Ramadan atau saat puasa qada? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena asma. Jadi ada kasus anak kena asma. Kena asma ini kan penyakit ya, penyakit asma. Orang kena asma itu kan rentan sekali pernafasannya terganggu. Maka supaya pernafasannya bisa stabil membutuhkan alat bantu nafas. Namanya tadi inhaler asma. Nah ini kan beda lagi, kasusnya beda lagi karena ada sebab. Sebabnya karena sakit, maka membutuhkan apa? Membutuhkan alat untuk apa? Maksudnya alat untuk apa? Untuk bertahan ya, untuk bertahan supaya tidak mati. Ya. Supaya tidak parah penyakitnya, jangan tidak mati ya. Insya Allah yang punya asma itu nggak mau mati ya. Mati ya. Jadi karena sebab tertentu maka dibolehkan. Apakah masuk dalam kategori makruhiyah? Nah kalau yang tidak punya penyakit itu kategorinya adalah makruh, maka bisa membatalkan puasa kalau terus-terusan. Tapi kalau ini karena sebab tertentu maka insya Allah sesuatu yang dimakfu oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena sakit. Itu pada baik kasusnya kalau wong kang ning rumah sakit disuntik ya apa begitu. Jadi tidak membatalkan puasa. Seperti itu. Paham ya? Nah, demikian mudah-mudahan apa yang bisa kita pelajari di malam hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita hadiahkan Fatihah untuk teman kita kemarin yang mendahului kita itu siapa namanya itu Mahdi ya. Mudah-mudahan teman kita yang sudah mendahului kita sebelumnya juga siapa Nawaf ya, Nawaf paling mustabar. Mudah-mudahan mereka semuanya diberikan kenikmatan kubur. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Jika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.